Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Apoteker Ilham Arif, MPharm MM, dosen program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes UID Dharma Husada Tangerang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmasi Rumah Sakit. Saya mengajar mata kuliah Farmasi Rumah Sakit pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Farmasi Rumah Sakit ini membahas mengenai kegiatan-kegiatan pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan oleh lulusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas di rumah sakit, mulai dari memahami struktur organisasi rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, komite farmasi dan terapi, pengelolaan obat di rumah sakit, formularium rumah sakit, sistem distribusi obat, pharmaceutical care, dagu sibu, pengelolaan limbah rumah sakit, dan keselamatan pasien. Mata kuliah Farmasi Rumah Sakit ini bertujuan agar para tenaga kefarmasian mampu memahami seluruh aspek pekerjaan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah Farmasi Rumah Sakit ini memiliki 4 pencapaian, yaitu yang pertama, mampu melakukan praktik farmasian yang disupervisi oleh apoteker secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kode etik yang berlaku. Kemudian yang kedua, mampu memiliki karakteristik kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab dalam suatu organisasi. Yang ketiga, mampu mengelola praktik kefarmasian secara mandiri yang disupervisi oleh apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Dan yang keempat, mampu memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara interpersonal. Pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu memiliki 2 capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai struktur organisasi yang ada di rumah sakit dan instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit, mulai dari standar pelayanan farmasi di rumah sakit, kemudian formulir rumah sakit, sistem distribusi obat, pharmaceutical care, dagu sibu, pengelolaan limbah rumah sakit, dan keselamatan pasien. Untuk kegiatan pembelajaran, farmasi rumah sakit dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung dan juga melalui platform e-learning yang resmi diberikan oleh Stikes UID Dharma Husada Tangerang, itu melalui jaring stikes.wdh.ac.id yang mengedepankan pendekatan student centered learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Ada 4 kegiatan atau metode pembelajaran yang dilaksanakan. Yang pertama adalah presentasi dosen, itu biasa disebut ceramah, kemudian diskusi kelas, penugasan individu dan kelompok, serta simulasi pelayanan kefarmasian. Pembelajaran mata kuliah Farmasi Rumah Sakit ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum UTS, lalu pekan UTS, dan 7 pekan berikutnya sebelum UAS atau ujian akhir semester, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UAS akan menggunakan metode learning, dan sebelum UAS selain metode learning juga berfokus pada diskusi kelompok, penyelesaian studi kasus, serta simulasi pelayanan.
Bentuk perkuliahan dilakukan lebih banyak secara tatap muka di ruang kelas dengan metode ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pelayanan farmasi di rumah sakit. Diskusi dan tugas kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata di rumah sakit. Kemudian simulasi pelayanan dilakukan untuk memberikan visualisasi yang jelas terhadap kasus-kasus pelayanan yang ada di rumah sakit. Kemudian pekan UTS dan UAS dilakukan menggunakan tipe soal pilihan ganda atau multiple choice. Untuk skema sistem penilaian hasil belajar, di mana 10% diperoleh dari keaktifan mahasiswa, baik itu kehadiran, nilai kuis, atau diskusi. Kemudian 20% mahasiswa dinilai untuk penilaian tugas baik individu maupun kelompok. Dan nilai UTS sebanyak 30% serta nilai UAS sebanyak 40%, sehingga total pembobotan hasil evaluasi belajar sebesar 100%. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan di bidang farmasi rumah sakit yang dinamis. Berikut mari kita simak cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di mata kuliah farmasi rumah sakit ya, tentang materi ini tentang dagu sibu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Baik, pada materi hari ini, sebelum saya mulai, mungkin sudah ada beberapa materi modul yang sudah saya berikan di jaring stikes ya, terutama tentang dagu sibu. Berapa sediaan yang khusus ataupun yang jarang diberikan di apotek atau klinik, dan ini lebih sering diberikan di rumah sakit ya. Kita lihat di ini, di presentasinya ada yang sudah familiar dengan nama-nama berikut. Ada swing inhaler, breathe inhaler, turbo inhaler, diskus inhaler, salep mata, tetes mata, suppositoria mungkin ya, salep mata, tetes mata sudah sering ya. Kemudian inhaler, nasal spray, dan insulin ya. Ini juga mungkin ada beberapa yang sudah familiar ya. Nah, mungkin ada yang belum. Ini ada bentuk dari swing inhaler ya. Swing inhaler bentuknya mirip ini ya, segitiga gitu ya. Jadi ada merek yang sering beredar ini ya, Meptin sama Abucor gitu ya. Nah, cara pakainya ya, ini waktu saya masih kerja praktek dulu. Jadi saya produkan sendiri. Swing inhaler ini di dalamnya tuh sudah ada obatnya, jadi tinggal kita gunakan. Cuma ada beberapa langkah yang harus dipatuhi gitu ya. Ya, pertama diayun gitu ya. Jadi ayunnya bukan nggak dikocok, tapi diayun ya. Diayun atas ke bawah. Kemudian dibuka obatnya ya, dengan cara ditarik gitu ya. Terus kemudian baru dihirup ya. Biasanya cara menghirupnya itu harus lebih dalam. Jadi kita buang dulu, baru disedot supaya sedotannya maksimal gitu ya. Terus ditahan dulu selama 7 detik, baru ditutup kembali gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu ya. Kalau misalkan nanti ada pasien, terutama pasien yang asma ya, derita asma, ini pengguna, dan apabila ada obatnya swing inhaler, penggunaannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya breathe inhaler. Nah,
Ini kurang terlihat ini ya, agak terlalu terang ya. Breezhaler itu ada 3 macam ya, yang beredar di Indonesia ini. Nah, dia yang membedakannya adalah dia memakai kapsul. Nah, jadi obatnya ada di luar gitu. Nah, ini lumayan agak panjang ya, lumayan agak panjang, tapi mirip sih ya. Jadi karena dia obat kapsulnya atau kandungan obatnya di luar, dia ada proses memasukkan ke dalam. Sebenarnya nggak tidak ini ya. Jadi bentuknya mungkin persis seperti ini, kotak gitu, tinggal dibuka. Terus nanti ada bagian yang ini ya, ada bagian di bagian bawah sini, ada bagian apa namanya ya, khusus buat kapsulnya ya, ada khusus buat kapsulnya di sini. Jadi kelihatan nggak sih dari situ? Kalau dari luar kelihatan ya. Jadi ada khusus buat kapsul. Jadi nanti kapsulnya dimasukin, terus nanti begitu udah kemudian ditutup. Nah udah ditutup, jadi harus dicetak dulu. Jadi kayak si kapsulnya itu dipecahin dulu gitu, pecahin dulu, dia otomatis balik lagi sih. Nah, udah gitu baru dihirup ya, dihirup. Dan cara menghirupnya tadi dibuang dulu nafasnya, baru gitu. Jadi biar maksimal masuk obatnya yang terambil juga. Seperti itu. Jadi kalau nanti ada ya mau nanya, serbuk, serbuk. Jadi semuanya serbuk, dalam bentuk serbuk. Oke. Ya, tinggal dihirup ya. Jadi si kapsulnya emang berisi dosis 1 kali dosis gitu ya. Ya, ini proses pengeluaran. Jadi kalau udah selesai, obatnya udah kosong dari serbuknya, tinggal dikeluarin. Nah, ini yang sering juga dipakai di Indonesia ya, Turbo Healer. Ya. Ada merek Brikasma ataupun Symbicort. Ya. Ini juga cara penggunaannya unik ya. Jadi teman-teman jangan sampai kalah ya sama dokter ataupun pasien itu sendiri gitu. Kita cara penggunaannya malah tidak tahu. Ya, ya sayang belum ada ini ya, belum ada daminya gitu. Tapi waktu kalau di rumah sakit ada sih, tapi saya sebelum sempat pinjam. Jadi cara penggunaannya sebenarnya mudah sih. Ya ada tutupnya, harus dibuka, kemudian itu dia digeser dulu. Jadi ada proses pembukaannya, putar ke kiri sampai bunyi klik. Itu artinya sudah buka. Terus putar ke kanan lagi, berarti untuk mengambil obatnya gitu ya, mengeluarkan obatnya gitu. Jadi dia harus ke kiri ke kanan memang kalau untuk Symbicort ini ya, atau Pulmicort ini. Sampai bunyi klik, ya itu kalau ke kiri dulu baru ke kanan untuk mengeluarkan obatnya. Nah, kalau proses penghisapannya hampir sama ya. Jadi harus keluarin nafas terlebih dahulu, kemudian dihirup nafas, tahan selama 10 detik, baru bernapas seperti biasa dan alatnya ditutup kembali. Ya. Nah, ini teman saya juga yang mempraktekkan. Nah, tadi sudah berapa sediaan tadi? Apa aja tadi sediaannya? Masih ingat? Turbo Healer, ya. Nah, ini ada satu lagi diskus ya. Bentuknya bulat. Yang di dalamnya sudah ada obat nih. Jadi tinggal pakai. Cara pakainya sebenarnya geser-geser aja sih, geser-geser aja. Nah, di dalamnya sudah ada dosis 60 dosis. Nah, ya kayak dia juga punya tutup, dibuka dulu tutupnya. Kemudian di situ ada sebelah kanannya ada penggunaan ketika dibuka klik itu berarti obatnya sudah keluar gitu dalam 1 dosis. Nah, kokang ya istilahnya, kokangnya dibuka, obatnya sudah keluar. Nah, begitu
obat yang sudah keluar ya tadi proses penghisapan ya. Proses penghisapan itu tadi ya sama. Jadi dikeluarin dulu nafasnya baru disedot gitu ya. Ditahan selama 5 sampai 10 detik dan menafas secara perlahan. Oke, 3 langkah itu ya. Ada beberapa kasus yang sering salah buat pasien. Pertama itu tidak menyedot dalam ya. Jadi pasien ya buru-buru gitu. Jadi hanya gitu. Jadi tidak maksimal. Jadi saya obat-obatannya nggak terambil semua. Kemudian juga tidak tahan napas. Jadi ketika proses selesai penyedotan gitu, itu harusnya tahan dulu. Jadi supaya obatnya terabsorpsi dengan baik ya. Ya. Jangan langsung minum, apalagi jangan makan dulu gitu, tapi ditahan dulu ya. Nah kalau ini sudah familiar ya. Ada yang pakai? Tidak. Ya bagus ya. Ini kalau ada ya jangan sampai ada yang pakai obat-obatan ini ya. Tapi kalaupun ada, kita tahu cara penggunaannya ini. Kadang ada beberapa pasien juga yang masih kurang tepat penggunaannya gitu ya. Ada yang tahu cara menggunakannya? Ya, siapa namanya? Nurul. Oke. Gimana cara menggunakan Nurul? Dari yang sekilas lihat aja, cara penggunaannya sama seperti yang alat sebelumnya. Disedot. Disirup ya? Dihirup. Oke. Ada yang mau nambahin? Mas, yang sudah pernah di rumah sakit nih. Ada yang mau nambahin? Banyak? Oh enggak? Ya? Biasanya dia ada alatnya juga kayak dipasangin di depannya. Itu dikocok terus disemprot, nanti tarik nafas. Tarik nafas, buang nafas. Dikocok, disemprot aja gitu ya? Enggak, ada alatnya. Kayak corok. Ya. Masker nebulizer, tapi Oke. Ya, tadi hampir benar ya. Kita coba lihat. Yang benarnya seperti apa? Ya, jadi tadi ya. Pertama betul ya, tadi ada proses pengocokan terlebih dahulu. Jadi si alatnya memang ada 2 ya. Tadi ya. Ada yang bagian yang hijau ini ya, yang hijau di bawah itu kan yang corong ya. Memang alatnya itu sekarang isi obatnya yang paling atas. Itu yang bisa direfill. Nah, kalau proses buang nafasnya tetap sama ya. Jadi ketika mau menghirup dibuang dulu nafasnya. Nah, ketika pas penggunaan obatnya itu terkadang pasien langsung semprot gitu ya. Merasa obatnya masuk, ternyata itu belum masuk ke dalam paru-paru, baru di tenggorokan. Jadi tidak efektif. Nah, proses masuknya itu harus berbarengan. Jadi ketika disemprot itu pun sekalian kita menghisap. Jadi gitu. Ya, pertama dibuang dulu napasnya. Udah gitu baru itu. Jadi pas tangan dengan hisapan itu berbarengan. Ini ada semprot, ada gasnya kan di dalam gas. Jadi berbarengan ya. Itu yang mungkin beberapa yang pasien yang masih ada kesalahannya ketika penggunaan obat inhaler. Ya. Jadi nanti kalau ada saudaranya atau pasiennya yang menggunakan ini, coba dipastikan. Nah, biasanya kan ketika sedang mengek gitu ya, bengek gitu, itu butuh tindakan yang cepat. Nah, kalau misalkan dosisnya tidak maksimal, kemungkinan asmanya masih terasa gitu. Kalau untuk Suppositoria sudah pernah tahu obat ini? Belum tahu ya. Ada yang pernah pakai juga? Belum. Cara pakainya di mana nih? Di dubur ya, atau di anal ya. Oke, bagus ya. Jangan sampai ada yang
Loh ya, dulu sih sering ada yang masih ada beberapa pasien yang malah dikunyah gitu ya. Iya, dulu pas zaman saya masih ada. Tapi karena mungkin sekarang pengetahuannya udah nyebar ya. Jadi tidak ada yang pakai pengunyah. Ya, penggunaannya bisa digunakan sendiri ataupun dibantu gitu ya. Tapi kalau misalkan mau sendiri ya bisa seperti ini dengan cara miringkan kemudian masukkan obat lewat belakang gitu ya. Udah tahu sendiri kan posisinya di mana kan? Ya. Ada yang mau praktekin? Udah ya. Janganlah. Nanti di rumah aja ya. Di rumah aja. Di rumah ataupun kalau memang susah, biasanya kan pasien masih sakit gitu ya, terutama biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan, terus masih sakit gitu kan, seksi sesar gitu kan, masih kondisi masih sakit, dan untuk minum obat juga mungkin perencanaannya hampir terganggu, biasanya lebih dipilih pakai supositoria. Kalau untuk insulin, sudah pernah pegang produknya? Sudah ya? Nah, ini berarti sudah mulai banyak yang paham juga ya. Kalau untuk insulin, tapi ada beberapa yang beberapa pasien yang masih keliru gitu ya. Ya, insulin ada dua bagian ya. Pertama pennya, kemudian ada jarumnya ya. Tapi sekarang udah ada beberapa teknologi yang tanpa jarum sih. Tapi karena masih terlalu mahal gitu ya. Jadinya masih lebih banyak pakai jarum karena pakai jarum lebih murah begitu ya. Ya. Dan yang diganti hanya jarum-jarumnya aja ya. Jadi yang disposable itu jarumnya aja. Jadi prosesnya pertama dibuka, kemudian jarumnya dibuka juga, kemudian dimasukkan. Dan hati-hati ujung jarumnya kalau misalkan belum siap jangan dulu dibuka ya. Tapi disiapkan dulu misalkan dosisnya, kemudian juga kalau bisa ada alkohol swab ya, alkohol swab untuk lebih membersihkan ujung jarumnya. Nah, sebelum disuntikan juga dites dulu 1 unit atau 2 unit untuk pengeluaran si insulinnya. Jangan sampai nanti ada udara yang dimasukkan ke dalam bagian yang akan disuntikan. Nah, itu biasanya dosisnya kita sesuaikan dengan resep dokternya ya. Baru nanti disuntikan. Biasanya disuntikan di bagian apa? Perut ya. Terus paha ya. Nah, itu daerah itu ya. Yang dekat dengan apa? Yang disasar dari insulin, daerah apa? Organnya? Pankreas ya benar. Jangan ragu-ragu ya, pankreas. Jadi karena perutnya dekat dengan pankreas, jadi di situ ya. Oke, di sekitar ini perut, dan sebenarnya ada beberapa bagian yang lain, tapi paling sering memang perut. Dan jangan lupa disediakan tempat khusus untuk jarumnya ya, karena jarumnya sekali pakai. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang menggunakan jarumnya beberapa kali gitu. Itu juga tidak boleh ya, karena dia tidak harus steril. Dan untuk penyimpanannya, kalau untuk swing inhaler, breath inhaler, turbo inhaler, dan inhaler itu masih di ruangan biasa. Salap mata, tetes mata juga. Nah, khusus supositoria sama insulin itu penyimpanan di kulkas ya, kulkas. Nah, tapi kalau insulin kalau sudah digunakan tidak di kulkas lagi sih. Jadi itu penggunaannya disesuaikan dengan BOD-nya. Jadi kurang lebih sih 1 bulan ya penggunaannya. Kalau udah di kulkas dikeluarin, harus dipakai terus gitu ya. Jangan di kulkas lagi, nanti rusak kandungan insulinnya. Oke, dari penggunaan sediaan ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas mau diulangi? Ya, memang harus ada barangnya ya, tapi nanti mungkin
di pertemuan berikutnya saya coba bawakan ya, barangkali nanti lebih terbayang gitu ya. Ya, saya lihat dari video yang sudah dikumpulkan ya, sudah kreatif-kreatif ya, menarik, dan sebagian besar sudah saya rasa sudah memahami pengertian dari dagu sibu ya. Dimulai dari dapatkan ya, dapatkan sebentar saya lihat dulu. Dapatkan ya, gunakan, simpan, dan buang. Oke, dari siapa yang hadir nih? Desia. Ya, Desia. Kalau untuk dapatkan, maksudnya seperti apa, bisa dijelaskan? Pemberian. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Banyak, ada tambahan nggak dari selain Desia? Kalau untuk apa namanya, toko obat biasanya untuk golongan apa aja yang boleh diedarkan? Ayo, sebatas. Kalau untuk apotek dan klinik berarti bisa untuk ini ya, obat keras. Oke, bagus ya. Ya, sebenarnya macam-macam ya yang ada di rumah sakit. Sediaan-sediaan yang di sana juga kemungkinan unik-unik gitu ya, jarang ada di apotek ataupun di klinik gitu ya kalau untuk di rumah sakit, karena beberapa mungkin juga alat-alat kesehatan juga lebih banyak macamnya di rumah sakit. Jadi kita sebagai calon apoteker harus ini juga terus mempelajari gitu ya. Jadi walaupun belum pernah diajari di perkuliahan, kita harus terus ini apa sih gitu, harus tahu penggunaannya seperti apa. Ya, jangan sampai kalah sama medrep atau dokter-dokter yang tiap hari ketemu sama perusahaan-perusahaan obat gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi diskusi, saya rasa waktunya juga udah mau habis ya. Nanti jangan lupa absen boleh diisi lagi. Terus untuk pertemuan minggu depan sepertinya akan menggunakan jaring stikers ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya ucapkan atas kehadirannya, semoga materi yang sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah farmasi rumah sakit. Di program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Stikers Widadharma Husada Tangerang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Kemendikti Saintek Republik Indonesia tahun 2025. Jangan lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim Stikers Widadharma Husada Tangerang, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.